Saya mulai ya, sambil menunggu teman-teman lainnya untuk bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat Waalaikumsalam. siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya semua teman-teman semua ya. Hari ini kita tidak ada materi khusus ya. Hari ini saya akan yang pertama perkenalan dengan teman-teman semua di sini. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan silabus. Silabus itu adalah bab-bab atau materi-materi apa saja yang akan kita bahas selama satu semester ke depan atau 14 kali tatap muka. Jadi itu yang akan saya bicarakan pada hari ini. Kemudian untuk materinya kita mulai besok. Untuk materi kita mulai minggu depan. Kemudian untuk tugas, nanti tugasnya akan saya buat classroom untuk kelas 1A. Jadi saudara atau adik-adik nanti ini mengumpulkan tugas di classroom. Jadi ada 4 kriteria penilaian saya yang perlu teman-teman semua ketahui ya, adik-adik semua ketahui. Yang pertama itu presensi. Jadi tidak bertemu bukan berarti tidak kuliah kan seperti itu ya. Jadi presensi itu kehadiran adik-adik di kelas online ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keaktifan. Nah, yang dimaksud dengan keaktifan ini sistemnya kan beda pada waktu pembelajaran SMA dan sekarang. Nah, sistem pada waktu sekarang itu pembelajarannya lebih kepada student centered learning. Jadi pusat pembelajarannya itu adik-adik semua. Kalau di SMA itu rata-rata teacher centered learning, guru adalah pusat pembelajarannya. Sedangkan di sini adik-adiklah yang menjadi pusat pembelajarannya. Maka nanti saya akan membuat ceramah itu hanya 45 menit. Kita kan 1,5 jam ya, sekitar 1 jam 40 menit ya perkuliahan itu ya. Jadi ceramah saya sekitar 1 SKS 45 sampai dengan 50 menit. Ya. Kemudian selebihnya kita diskusi, tanya jawab. Ya. Bahkan kemudian nanti mungkin akan ada membuat kajian-kajian tertentu terkait dengan pendidikan anti korupsi. Karena mata kuliah kita adalah pendidikan anti korupsi ya. Nah, pendidikan anti korupsi ini saya kasih gambaran sebentar ya. Merupakan pendidikan yang wajib diikuti di semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Jadi ada lima pendidikan yang wajib harus dilakukan oleh semua perguruan tinggi di Indonesia. Satu, yang pertama adalah pendidikan agama, bahasa Indonesia, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, dan yang terakhir pendidikan anti korupsi. Jadi mau kuliah di mana saja, kampus mana saja, 5 ini pasti akan ada. Kenapa? Karena negara menginginkan apa-apa atau konsep-konsep yang diinginkannya itu bisa diketahui oleh warga negara. Jadi balik lagi ya ke 4 penilaian saya. Kemudian yang ketiga soal jawaban-jawaban dari UTS. Kemudian yang keempat UAS. Jadi ada 4. Yang pertama adalah presensi, kehadiran ya. Lalu kemudian yang kedua adalah keaktifan. Keaktifan ini tugas ya. Lalu yang ketiga nilai UTS dan yang keempat nilai UAS. Dari ini semua kemudian dikumpulkan, dijumlah lalu dibagi 4. Maka keluarlah nilai adik-adik semua. Jadi pemberian nilai itu bukan lalu like dislike saya suka, lalu A nggak suka, B nggak ya. Jadi munculnya nilai itu tadi 4 itu. Jadi ini sudah diketahui ya, bukan rahasia lagi, maka pemberian nilai itu tergantung adik-adik semua, tergantung kalian semua, bukan tergantung saya. Jadi kalau misalnya saya pengen dapat A, maka ya diikuti aja tadi keempat-empatnya tadi itu. Jadi itu ya. Kemudian berikutnya bab-bab atau materi-materi apa saja yang akan kita bahas selama satu semester ke depan. Ada beberapa, nanti saya akan berikan buku ajar dalam bentuk PDF ya. Oh iya, saya lupa juga. Perkuliahan ini saya rekod.
perkuliahan ini saya rekam. Nanti adik-adik bisa lihat hasil rekamannya di channel saya. Nama channelnya Muhammad Yusuf Ibrahim. Jadi bisa dilihat di channel saya ya. Nanti akan merefresh pikiran lagi untuk mengingat-ingat tentang materi saat ini. Oh ya, saya belum kenalan ya. Nama saya Muhammad Yusuf Ibrahim. Panggilan saya Yusuf. Saya asli Situbondo, tapi domisili saya tolong Mbak Wardah di-mute dulu ya, di-mute ya. Nah, oke. Jadi saya ulangi ya, saya asli Situbondo, tapi domisili saya di Jember. Jadi saya PP Jember Situbondo. Di Situbondo di mana? Di Situbondo di Kauman. Jadi Kauman itu denah kota lama ya yang dibuat oleh Mataram ya, Mataram Islam, di mana ada alun-alun, pasti di barat itu masjid, di selatan pendopo, di timur penjara. Cari sudah kemana-mana. Denahnya seperti itu. Itu denah kota lama, di mana ada alun-alun, barat pasti masjid, timur penjara, selatan pendopo. Nah, antara masjid dan pendopo, ini biasa disebut sebagai Kauman. Saya juga nggak tahu kenapa disebut sebagai Kauman, mungkin itu singkatan ya, kaum beriman gitu ya, karena dekat masjid ya mungkin ya. Saya juga nggak tahu itu. Oke, saya lanjut. Kita masuk pada pembahasan yang akan kita bahas besok. Pada bab pertama, kita akan membahas tentang korupsi dan integritas. Apa yang dimaksud dengan korupsi? Apa itu dimaksud dengan integritas? Itu yang akan kita bahas pada pertemuan pertama. Kemudian yang kedua, di bab berikutnya kita akan membahas tentang faktor penyebab korupsi. Mengapa ternyata orang-orang itu sudah memiliki kekayaan, tetapi masih saja melakukan tindakan-tindakan korupsi. Apa yang menjadi faktor penyebabnya? Jadi nanti ini lebih kepada cara pandang ya, cara pandang dan konsep. Mengingat di dalam hukum itu ada namanya fiksi hukum. Jadi fiksi hukum itu sesuatu yang tidak ada diadakan, sesuatu yang ada bisa ditiadakan. Jadi itu yang dimaksud dengan fiksi hukum. Contoh misalnya ya, sejak terbitnya peraturan perundang-undangan, maka tahu tidak tahu masyarakat dianggap tahu. Jadi tidak ada alasan bagi seorang warga negara menyatakan bahwa saya tidak tahu undang-undang. Atau saya melanggar suatu peraturan perundang-undangan karena saya tidak tahu undang-undangnya. Jadi tidak ada alasan itu. Itu yang disebut sebagai fiksi hukum. Nanti juga kita akan membicarakan tentang perubahan konsep. Banyak konsep-konsep yang berubah. Contohnya, dulu itu kalau misalnya kita berhutang pada orang ya, berhutang bantuan dan sebagainya, biasanya kita memberi. Dan memberi itu bagian dari budaya di Indonesia. Jalan-jalan, pergi dari luar kota, bawa buah tangan. Diberikan kepada tetangga, diberikan kepada kerabat, sahabat, dan lain sebagainya. Tetapi konsep sekarang ternyata memberi itu bisa dianggap sebuah tindakan korupsi bagi yang menerimanya. Itu nanti yang disebut sebagai gratifikasi. Loh, bagaimana bisa hanya memberi kemudian dapat disebut sebagai korupsi? Nah, itu nanti dibahas di bab kedua gitu ya. Lalu kemudian di bab ketiga kita akan masuk pada dampak masif korupsi. Ternyata dampak masif korupsi itu berdampak bukan hanya kepada negara, tapi terhadap perilaku warga negara. Itu dampak dari korupsi. Akhirnya apa? Siapa lagi yang yang akan memberikan jalan yang benar dan ideal? Saya kalau bilang jalan yang benar itu kok malah nggak ini ya. Artinya yang ideal lah. Gitu. Bukan jalan yang benar, yang ideal. Nah, siapa lagi yang memberikan sesuatu yang ideal kalau bukan mahasiswa? Mengapa mahasiswa? Karena kalian semua ini, Anda semua ini adalah calon-calon pemimpin bangsa. Amin ya. Nah, kenapa saya sebut sebagai calon pemimpin bangsa? Ya karena nggak ada lagi lainnya. Ini kan
sunnatullahnya ya, hukum alamnya ya, yang tua ini kan akan tergeser. Kalau misalnya mau pakai sains ya, yang tua kan mati duluan gitu ya. Tapi kalau misalnya mau pakai takdir kan belum tentu seperti itu ya. Nah, jadi yang tua akan tergeser dengan sendirinya. Adik-adik ini semua ada satu keuntungan yang tidak dimiliki oleh saya. Punya satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh saya. Apa itu? Kalian muda. Usia kalian muda. Dan itu tidak dimiliki oleh saya. Ya, jadi berbanggalah karena kalian muda. Gitu. Jadi nanti ulang harus bangga ya. Di rumah harus bangga. Kenapa? Kok ngode kayak. Kemudian di bab berikutnya ya, pada bab kelima membahas tentang upaya pemberantasan korupsi. Bagaimana negara menciptakan sebuah lembaga bernama anti korupsi ya, atau KPK ya. Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga yang memang dibuat oleh negara untuk melakukan pemberantasan korupsi. Lantas kemudian di bab ke-6, bagaimana melakukan sebuah gerakan kerjasama dan instrumen internasional untuk mencegah tindakan korupsi. Ternyata korupsi itu bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi hampir di semua negara. Contoh misalnya di Malaysia disebut korupsi itu disebut sebagai rasuah. Rasuah itu tindakan yang menyogok hakim. Sebuah tindakan yang menyogok hakim. Bukan konsep seperti korupsi yang kita kenal gitu ya, tapi tindakan menyogok hakim. Tetapi kemudian tindakan menyogok hakim ini berubah menjadi kerugian hal-hal yang menyebabkan ruginya sebuah negara. Itu di Malaysia. Sedangkan di Indonesia disebut sebagai korupsi segala sesuatu yang merugikan keuangan negara, maka itu korupsi. Segala sesuatu yang merugikan keuangan negara itu korupsi. Lalu bagaimana Pak kalau swasta? Swasta ngambil uang, kita sering ya, korupsi, ngalak PC kantor swasta ya. Sebenarnya itu bukan korupsi, tapi penggelapan. Jadi tolong dibedakan ya. Korupsi itu hanya untuk negara. Sesuatu yang merugikan keuangan negara, maka dia disebut sebagai korupsi. Kemudian yang berikutnya, bagaimana sebuah gerakan kerjasama secara internasional untuk mencegah korupsi ini juga bisa dilakukan oleh mahasiswa. Secara internasional ya, juga bisa dilakukan oleh kalian. Mungkin nggak kalian bisa katakan ke Filipina, ke Thailand, bisa? Ada nggak kemungkinan seperti itu? Ada. Karena sebelum corona, UNAS itu melakukan pertukaran pelajar. Ada kakak kelas kalian yang satu semester itu di Thailand. Tapi ya dia harus punya satu kelebihan, bahasa Inggrisnya harus pintar. Karena nggak mungkin ya kuliah di Thailand, kuliah di Raja Manggala, kemudian dosennya memberikan pembelajaran dengan menggunakan bahasa Inggris, full bahasa Inggris, lalu kalian nggak bisa kan lolak-lolok di sana, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Ini masih tetap ada sampai hari ini, sampai sekarang masih tetap ada. Nanti mungkin setelah pandemi akan diteruskan kembali pertukaran pelajar. Nah, bagi teman-teman atau adik-adik yang pengen punya pengalaman baru, pengen ke luar negeri, kuliah di luar negeri, dibiayai oleh kampus, maka mulai dari hari ini bahasa Inggrisnya dilatih. Bahasa Inggris. Kalau misalnya enggak Pak, saya hidup di situ Bondo saja biar sini muter-muter di situ Bondo sini, norok bapak majeng gitu. Ya enggak apa-apa juga. Itu pilihan kan ini. Itu pilihan gitu ya. Tapi kalau misalnya pengen menantang diri kalian sendiri, oke, ini challenge buat saya. Saya pengen mau keluar negeri. Maka bahasa Inggrisnya harus bagus. Kemudian berikutnya, tindakan pidana korupsi dalam perundang-undangan. Bagaimana ternyata perundang-undangan itu secara hukum pidana itu juga mengatur tentang tindakan korupsi. Bahkan menariknya dalam perundang-undangan, siapa sih yang disebut sebagai pegawai? Jadi kan tadi disebutkan pokok yang dapat disebut yang
disebut korupsi itu mereka yang merugikan keuangan negara. Mereka yang merugikan keuangan negara itu adalah salah satunya pegawai. Nah, siapa yang disebut sebagai pegawai? Ternyata di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana di situ disebutkan bahwa pegawai itu adalah setiap orang yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Setiap orang yang pernah mendapatkan keuangan dari pemerintah, baik itu bantuan, maka dia disebut sebagai pegawai. Nah, repotnya, jangan-jangan kita ini semua pegawai. Kenapa? Karena kita semua pernah dapat bantuan. Jadi ternyata konsep-konsep seperti ini, maka apa artinya? Artinya semua warga negara Indonesia oleh perundang-undangan itu disebut sebagai pegawai. Karena kita selalu pernah mendapatkan bantuan. Kok bisa Pak kita pernah mendapatkan bantuan? Satu, menggunakan jalan negara. Jalan itu apa? Bantuan negara yang diberikan dari pajak yang diberikan untuk semua warga negara. Selama kalian pernah menggunakan jalan raya, baik jalan arteri, jalan tol ya, maka boleh dibilang kalian dapat disebut sebagai pegawai. Konsep dalam perundang-undangan tersebut. Jadi ini yang menarik. Tadi yang saya bilang fiksi ya, fiksi. Yang ada dianggap tidak ada, yang tidak ada dianggap ada. Lalu kemudian terkait dengan perkembangan tindak pidana korupsi. Nah, perkembangan tindak pidana korupsi ini berkembang mengapa? Karena adanya teknologi. Kalau dulu kan orang-orang korupsi itu dia korupsi ini kan pasti ada yang diambil. Yang diambil itu pasti materi. Pasti uang. Gitu ya. Nah, bagaimana teknologi ternyata mengambil uang tapi seolah-olah dia tidak mengambil. Dengan apa teknologi? Dengan kewenangan. Contoh misalnya kewenangan. Ada seorang bupati. Dia memang nggak ngambil uang, tapi dia melakukan mengatur lelang proyek, lalu kemudian dimenangkan oleh oknum-oknum tertentu. Kan dia nggak ngambil. Tapi karena dia memenangkan oknum tertentu, akhirnya dia mendapatkan yang disebut sebagai kontribusi. Kalau fee tidak mau biasanya ya. Biasanya pejabat itu dibilang, nanti saya kasih fee Pak. Oh tidak mau. Oh jangan, saya nolak, nanti korupsi kalau saya dikasih fee. Apa Pak? Kontribusi. Jadi bukan fee ya, tapi kontribusi. Padahal ya sama sebenarnya. Sama-sama memberikan ucapan terima kasih gitu. Memberikan ucapan terima kasih. Kemudian berikutnya korupsi dan pelayanan publik. Nah, korupsi dan pelayanan publik ini juga di bab berikutnya merupakan ini bab ke-10 ya, korupsi dan pelayanan publik ini ya. Dia bagaimana bahwa intinya begini. Kita sudah tahu bahwa pegawai negeri itu gajinya terbatas. Kita sudah tahu itu. Kemudian, kalau gajinya terbatas, maka harapan untuk menjadi kaya raya tidak mungkin. Karena ada batasannya. Tiap bulan ada batasannya. Berarti orang yang menjadi pegawai negeri, dari awal dia sudah memiliki konsep untuk melakukan pengabdian. Jadi abdi negara. Maka kalau misalnya dia sudah menjadi abdi negara, jangan berharap gajinya akan tinggi. Nah, sebelum masuk itu sudah tahu. Tapi mengapa dipaksa? Kemudian, pegawai negeri itu dia adalah pelayan publik. Jadi jangan di miskonsep ya. Lalu kemudian ada bupati, ada gubernur, begitu ada bupati gubernur lalu kita takut. Enggak, mereka itu pelayan, melayani kita. Jadi di dalam konsep pendidikan anti korupsi itu bahwa semua pejabat negara, semua aparatur sipil negara itu adalah pelayan kita sebagai masyarakat. Jadi hendaknya masyarakat, utamanya mahasiswa, jangan memiliki konsep bahwa mereka adalah orang-orang yang artinya jabatannya tinggi dan ada gap satu sosial yang tinggi di antara mereka dan kita. Tidak. Justru sebenarnya mereka itu adalah pelayan, pembantu kita. Jadi konsepnya jangan dibalik ya. Buat mereka punya kekuasaan. Gitu.
Tapi buat konsep kita, mereka itu pelayan kita. Jadi yang dikritik itu, yang dilakukan kritikan dan sebagainya, itu bukan orangnya. Tolong jangan mengkritik orang, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengkritik seseorang ya, ingin memberikan masukan ya, yang dikritik itu bukan orangnya, tapi yang dikritik itu kebijakannya. Dia membuat kebijakan apa? Nah, kebijakannya itu yang dikritik. Bukan orang, arwah salah celeng, coba pandok ini. Bukan itu, gitu. Jangan, apalagi physically ya. Itu body shaming nantinya, gitu ya. Apalagi physically. Tapi kebijakan-kebijakannya yang hendaknya dikritik, ya, diberikan masukan-masukan, bukan person atau orangnya. Lalu kemudian bagaimana mahasiswa, ini nanti proyek ya, proyek kajian kalian bagaimana mahasiswa turut serta berperan serta dalam melakukan upaya pencegahan korupsi. Jadi nanti kalian akan membuat kelompok-kelompok tertentu, ya. Lalu kelompok-kelompok tertentu ini terdiri dari 4 atau 5 teman-teman mahasiswa ya, berkumpul bersama melakukan sebuah tindakan kajian. Kira-kira kita punya nggak sih budaya-budaya anti korupsi? Saya berikan contoh ya. Contoh budaya tean. Ada yang bilang tean, ada yang bilang tetean, ya. Ada yang bilang kembalian, macam-macam penyebutannya. Nah, biasanya kalau misalnya ada orang kawin, ya, ada orang kawin itu di desa, maka biasanya diumumkan. Sompengan anyar dari Bapak Yusuf, gitu ya. Kembalian, ya, beres sakilo dari Bapak Yusuf. Seperti itu ya, di desa ya. Loh, itu sebenarnya luar biasa loh. Itu budaya transparansi. Tapi buat orang katanya orang kota memalukan gitu. Oh enggak sih. Itu budaya transparansi. Ya, kan semua orang tahu ya. Oh, arwah abri kendin, abri beres 5 kilo gitu ya. Jadi semuanya tahu. Ya. Nah, budaya-budaya transparansi itu ternyata oleh beberapa oknum tertentu ya, oleh orang yang katanya orang kota, ya, katanya pikirannya lebih terbuka, mereka menganggap itu privacy. Nah ini konsep-konsep seperti ini loh. Akhirnya tergerus, budaya-budaya kita tergerus. Mereka bilang itu privacy. Privacy itu kan individu itu kan budaya Eropa. Budaya kita itu komunal. Kita bersama-sama. Gak percaya kalau bahwa budaya kita komunal, kita punya banyak sekali pepatah atau pantun-pantun atau ucap-ucap. Contohnya, makan ndak makan asal kumpul, gitu kan? Berarti itu kan budaya komunal. Banyak anak, banyak rezeki. Nah ini, budaya komunal lagi. Ya. Jadi banyak sekali budaya-budaya komunal kita yang akhirnya sekarang menjadi tergerus. Ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana menurut kalian model pembelajaran anti korupsi yang baik? Jadi kalian kelompok lagi nih, kelompok kalian menciptakan atau membuat sebuah model untuk dijadikan role model bagaimana sih pembelajaran anti korupsi yang baik. Jadi nantinya kalian akan membuat model tersebut ke dalam sebuah konten. Jadi konten ya, lalu konten itu nanti kalian kumpulkan ke saya dan nanti akan saya yang menang akan saya taruh di channel saya. Jadi konten pembelajaran anti korupsi akan saya taruh di channel saya. Berarti buat video ya, Pak? Iya, buat video. Ya, buat video. Baik itu video tutorial, video pembelajaran dan sebagainya. Atau cerita. Misalnya film singkat gitu ya. Saya tuh belajar loh, banyak belajar dari kalian. Karena kalian ini kan mahasiswanya itu pikirannya abad 21. Nah, sedangkan dosen-dosen itu banyak pikirannya masih abad 20 gitu ya. Jadi saya itu juga sebenarnya belajar ke kalian. Nanti ajarin juga ya, oh gimana cara buat ini, gimana cara buat ini, cara buat ini. Karena kalau misalnya kalau nanya-nanya ke yang sudah generasi X dan Y ini ya agak ketinggalan dibandingkan generasi Z. Generasi itu kan ada namanya generasi baby boomer. Baby boomer itu mereka yang lahir setelah Perang Dunia Kedua. Itu generasi baby boomer. Kemudian generasi kedua, generasi X. Mereka yang lahir pada tahun 60-an. Lalu generasi ketiga, generasi Y, mereka yang lahir pada tahun 80-an. Lalu generasi Z, mereka yang lahir pada tahun 94. Lalu kemudian generasi Alpha,
mereka yang lahir sekitar pada tahun 2010-an. Berarti generasi alpha itu usia paling tertuanya ya sekarang ya 10 tahun. Ya. Nah, generasi alpha ini generasi yang sudah melek, dia sudah gadget sudah. Ngelihatnya sudah gadget sudah. Ya. Anak saya tuh mainnya udah gadget-gadget sudah. Sedangkan bakung bautinya masih mencet-mencetnya itu masih kacau gitu ya. Jadi terus terang saja memang kalian punya kelebihan yang luar biasa, tadi saya sudah sampaikan ya. Kalian muda, yang kedua, kalian melek teknologi. Bahkan perilaku belajarnya pun berbeda. Contohnya perilaku belajar ya. Kalau kalian PKKMB ikut ya, saya pernah itu di sana saya memberikan materi kebijakan Kampus Merdeka. Nah, pada kebijakan Kampus Merdeka itu saya menyampaikan sebuah kata di mana mahasiswa kita saat ini, bukan hanya mahasiswa, tapi masyarakat kita saat ini, dewasa ini, minat baca tinggi, daya baca rendah. Minat bacanya tinggi. Kalau nggak percaya, pasti saudara berlama-lama di handphone. Baca WA, baca IG, ya, pasti berlama-lama. Berapa jam dalam satu hari saudara betah baca teks, nulis teks, gitu ya. Kan berjam-jam. Begitu, nggak usah buku. Dapat WA, lalu panjang. Wah, panjangnya. Corona, cara ini, gitu saya. Sampai gini, baca selanjutnya, lalu panjang, pasti di skip. Artinya apa? Dayanya rendah. Minatnya tinggi, tapi ternyata tidak berdaya kalau misalnya teksnya terlalu banyak. Nah, apa perilaku sekarang? Ternyata perilakunya kalian itu menonton konten. Nggak percaya ya? Konten YouTube dalam satu hari, berapa banyak konten YouTube yang kalian lihat? Nggak kehitung. Sedangkan kalau saya tanya, berapa banyak buku yang kalian baca selama 1 bulan? Itu untung-untungan kalau satu buku selesai. Ya. Jangan-jangan nggak ada dalam 1 tahun. Gitu ya. Tapi kalau misalnya YouTube, berapa yang tonton? Aduh, nggak kehitung. Ya. Saya nggak bisa hidup kalau nggak nonton YouTube. Gitu. Jadi ini perilaku-perilaku baru. Karena itu mengapa saya juga mengikuti perilaku kalian. Jadi ini nanti akan saya juga taruh di YouTube. Sebagai pengingat kalian juga. Oh ternyata dulu saya pernah. Bahkan ini juga buat memori kita nantinya. Gitu. Setelah kalian lulus ya. Kangen dengan saya ya. Tinggal masuk ke channel saya lagi. Lihat ini kan ini wajah-wajahnya ya. Oke sampai di sini ada yang tanyakan? Itu apa yang tugasnya Pak? Kan buat kelompok sendiri apa dibuatkan Bapak? Buat kelompok sendiri, silahkan mencari kelompok sendiri yang sekiranya bisa bekerja sama. Ya. Berapa orang Bapak? 4 atau 5, maksimal 5, minimal 4. Silahkan. Ya. Campur ya Bapak, cewek cowok. Boleh. Iya dong. Campur aja Pak. Iya. Jadi nanti untuk kelompok silahkan diatur kalian sendiri. Ya. Cari yang kira-kira juga mau bekerja, cari yang kira-kira bisa diajak diajak bekerja sama ya. Gitu. Nanti untuk presensinya ini ada di saya. Tolong nama ini nama lengkap ya. Nanti setiap nama pada perkuliahan diisi nama lengkap kalian. Jadi namanya presensinya ini sudah ada di sini, jadi kalian nggak perlu nulis presensi. Oh iya Pak, kita ini disuruh pembelajaran anti korupsi yang baik, sebuah konten gitu. Ya, membuat sebuah video bagaimana model pembelajaran anti korupsi yang baik. Apakah model yang baik? Satu, harus militeristik. Ya, misalnya, ini kan misalnya. Model apa? Bangun pagi, lari-lari. Lalu kemudian di kelas, siap, dan lain sebagainya. Itu. Atau jangan-jangan misalnya diskusi dengan kelompok-kelompok itu adalah model yang terbaik. Gimana agar diskusi lalu kemudian kita tidak merokok, misalnya ya, diskusi tidak merokok, diskusi tidak minum-minum, diskusi tidak kotor-kotor, gimana caranya? Diskusi di masjid, kan tidak boleh itu merokok di dalam.
Aneh kalau kalian kalau dalam itu. Nggak boleh juga bawa minum-minum, kopi dan lain sebagainya. Ini contoh pembelajaran ya. Lalu kemudian kan tampak kalau menjadi masjid religius ini, nggak mungkin berdosa dan sebagainya. Jadi terserah mau di mana. Tugasnya itu kapan terakhir, Pak? Kalau untuk model pembelajaran sebelum UAS itu harus sudah dikumpulkan nanti. Jadi ini jauh-jauh hari. Jadi kalian ini masih 1 semester ke depan. Jadi kalian punya bayangan sudah. Kira-kira saya mau buat apa ya? Jadi diskusi dengan teman-teman semuanya ya 4-5 itu saya membuat apa. Ya. Lalu kemudian nanti setiap tahun itu ada film pendek challenge dari KPK karena saya salah satu TOT KPK ya. Jadi KPK itu setiap tahun dia selalu memberikan informasi kepada saya untuk melakukan pendaftaran film-film kompetisi ya, pendaftaran kompetisi film-film pendek. Jadi ini juga peluang nanti yang bagus saya akan ikutkan kalian ke kompetisi itu. Ada hadiahnya loh. Jadi ada hadiahnya. Nggak tahu hadiahnya. Jangan-jangan hadiahnya buku gitu ya. Tapi kan minimal juga ada hadiahnya gitu ya. Ada lagi? Tugasnya cuma satu, Pak. Ada 2. Yang proyek. Tugas ada 2. Yang pertama proyek kajian ya, proyek-proyek kajian. Kemudian yang kedua membuat model pembelajaran. Kajian. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, saya kira cukup ya. Hari ini adalah hari perkenalan kita. Nanti mulai minggu depan kita mulai masuk. Ingat konsep saya 45 menit saya ceramah, kemudian selebihnya diskusi. Kita enggak usah kenalan, Pak. Kenapa? Sadar. Oke. Baik, terima kasih ya untuk hari ini ya, teman-teman ya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berarti sudah. Oh gitu.